Dengaran Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ntar videonya belum kebuka ya. Dengaran, Bu. Iya. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya panggilnya apa ya, Bapak Ibu? Adakah yang Terserah aja, Bu. ada yang ini juga soalnya, ada yang variasi ya, umurnya bervariasi. Ada yang lebih tua dari ulun ya, ada yang lebih muda juga kayaknya. Kayak Aziz ini ya. Oke, kita Bapak. Ulun panggil Bapak Ibu lah. Mohon maaf buat yang ini ya. Walaupun belum bapak-bapak, belum ibu-ibu, ulun panggil bapak ibu. Oke, eh, perkenalkan dulu ya. Mungkin yang belum kenal, perkenalkan dulu Niken Udah Siti Haryati ya. Untuk mata kuliah PKKB ini, pengampunya itu kami bertiga. Jadi nanti Bu Aprianti sudah ya, ulun, kemudian nanti yang terakhir ya, beberapa pertemuan terakhir itu dengan Ibu Niken Pratiwi. Sebelumnya boleh kenalan dulu kah kita ini? Boleh tahu siapa-siapa saja? PJ-nya siapa ya? Ika, Bu. Jin. Bu Ika Rahmawati. Nggih. Tinggi. Kemudian kalau yang angkatannya sama ini ya, Pak Aziz ya? Ketua angkatannya atau apa? Inggi Bu. Ujarlah. Ya. Pak Aziz juga kah ini panggilannya? Kakak. Oke. Eh, kita 33 bujur lah. Ada 40 Bu. Kayaknya masih empat ada yang puluh Berarti terkendala ada yang jaringan belum Bu. masuk. Inggi Bu. Ya, Pak, kita tunggu dulu, Kak. Ini beberapa yang ulun kenal itu Bu Bu Ana mana Bu Ana? Adakah Bu Ana? Ada, Bu. Ada, ya. Masih dinas kah, Bu Ana? Sudah di rumah, Ibu. Oh, iya. Oke lah, nanti kita sambil ya. Kayaknya kalau ini nanti takutnya makan waktu. Terakhir untuk materi PKKB sendiri, itu sudah sampai di mana dengan Bu Aprianti? Sampai pengurangan risiko dengan Ibu Pengur. Aprianti. Berarti masih yang Ah, prabencana sudah ya? ya. Oke, baik. Kalau begitu saya masuk di coba ya, apakah terlihat? Let's mana tadi? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Jadi untuk materi kita hari ini ya, terkait dengan jadi kalau di dalam apa PKKB ya, penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Oh, kenapa nggak mau? Oh, oke bisa. Oke. Ini untuk rencana pembelajaran, mungkin kita akan fokus di sini nih, di RHA ya. Nah, agak berbeda sedikit kalau di kelas yang reguler ya. Mungkin sifatnya lebih banyak timbal balik juga, tapi lebih banyak satu arah gitu ya. Tapi kalau di kelas RPL ini, karena bubuhan pian ini
ceritanya ya, pembelajaran orang dewasa dan kalian Bapak Ibu ini kan banyak pengalaman nih sudah di lapangan. Jadi saya berharapnya Bapak Ibu bisa lebih banyak kita sharing nanti ya sambil diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau kita memahami apa konsep tentang pengelolaan krisis kesehatan itu kita bagi dalam tiga tahapan atau tiga kelompok. Yang kemarin itu dengan Ibu Aprianti itu adalah membahas di prakrisis kesehatan, baru kemudian prakrisis ini sebelum terjadinya suatu bencana atau apa resiko krisis kesehatan akibat bencana. Kemudian ini yang akan kita bahas hari ini pada saat darurat atau krisis kesehatannya terjadi. Kemudian nanti yang ketiga ini adalah pasca krisis kesehatan. Ya. Jadi kalau di prakrisis kesehatan itu bicaranya bagaimana kemudian untuk mengurangi ya resiko bencana tersebut ya, kemudian pencegahan mitigasinya ya, persiapan sebelum terjadinya bencana supaya kemudian dampak dari bencana tersebut terhadap permasalahan kesehatan itu bisa dikurangi. Maka di sini kita bicara kalau di prakrisis kesehatan. Nah, kalau sudah masuk di masa tanggap darurat atau sudah darurat krisis kesehatan, maka yang dilakukan ya fokusnya itu adalah ya di sini, terutama di bagian RHA-nya atau Rapid Health Assessment. Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau siapa tahu ada yang pernah terjun langsung terkait dengan apa namanya penanggulangan bencana ya. Mungkin ada yang pernah terlibat. Adakah yang pernah terlibat mungkin di daerahnya atau di dinasnya masing-masing? Izin Bu, saya kalau terlibat langsung sih belum pernah. Cuma Oke. paling diminta untuk sebagai pendukung aja Bu. Jadi kan pernah setahun, beberapa tahun yang lalu ada kejadian banjir di Banjarmasin Bu. Jadi kebanyakan kan Ya. ya ada yang sempat diungsikan juga di Mm-mm. apa di tempat yang lebih aman. Kalau saya sih kemarin tuh diminta memantau status gizi atau kesehatan anak-anak yang ada diungsikan ke salah satu sekolah waktu itu. Jadi dimintanya keterlibatannya waktu itu seperti itu. Jadi kalau ada yang memerlukan bantuan makanan darurat seperti eh, makanan ringan kayak biskuit itu kami kasih kemarin tuh atas instruksi dari Dinas Kesehatan. Oke, good. Bu Rusnida ya, berarti ikut di ini subklaster gizi ya? Iya Bu, kemarin itu ada timnya kan, jadi petugas gizi juga diminta terlibat memantau status gizi anak-anak kan di pengungsian itu ada anak-anak yang balita, ada ibu hamilnya juga, jadi diminta membantu memantau aja gitu Bu. Oke, oke, terima kasih Bu Rusnida. Yang lain ada yang pernah punya pengalaman juga? Ini yang di Banjarmasin ya Bu ya tadi? Ya betul Bu, Banjarmasin. Mm-mm. Yang waktu banjir daerah Barabaya ya kemarin, tahun berapa itu? Adakah yang pernah ikut terlibat? 2022 berapa ya? 2021 kan? 2020 ya itu. Jadi di ini ya apa namanya ketik apa namanya di Bu Rusnida waktu kejadian bencana itu ikut melakukan apa screening status kesehatan juga berarti ya?
Ya, waktu itu diminta screening status kesehatannya. Mm-mm. Kebetulan ada instruksi karena di situ kan ada balita, ada ibu hamil juga Bu. Jadi diminta di screening status gizinya kalau ada yang gizi kurang atau gizi buruk gitu Bu. Betul. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Jadi di sini ya, di pada masa tanggap darurat, jadi nanti kan yang dilakukan itu kan RHA nih. Ketika apa namanya, teng gitu ya, alarm bunyi bencana terjadi, misalnya banjir seperti tadi contohnya. Ya, kemudian yang pertama kali apa ya, tim tim yang sudah dibentuk pada saat prakrisis itu kemudian istilahnya diaktifkan. Maka di sini yang pertama kali dilakukan itu adalah melakukan pemeriksaan cepat asesmen untuk tadi identifikasi kondisi dan status gizi, terutama yang dilihat itu adalah kelompok-kelompok rentan. Kelompok-kelompok rentan itu apa aja Bapak Ibu? Siapa saja? Ibu hamil, G, ibu hamil, lansia, lansia, bayi, bayi, balita ya masuk. ya ini Mm-mm. masuk. Nah, Ibu menyusui. ibu menyusui. Nah, jadi kelompok-kelompok ini, apa namanya, kelompok-kelompok rentan ini terutama itu biasanya yang langsung harus segera diidentifikasi ya kelompok ininya. Nah, nanti kalau yang terkait pasca ini nanti kita lihat setelahnya. Oke, bentar. Nah, pada saat melakukan RHA ini ya, nanti kan informasi-informasi terkait dengan secepatnya ya informasi terkait bencana tersebut yang terjadi itu langsung dikumpulkan berbagai informasinya tadi. Ini kondisi bencananya apa ya, kemudian luasan wilayah yang terdampak bagaimana ya. Kemudian identifikasi tadi korban-korbannya ya, kebutuhan prioritasnya. Ini biasa kita harus melakukan 1 kali 24 jam sampai maksimal 72 jam atau 3 hari ya maksimal. Ini harus sudah tersusun semua untuk laporan dari RHA-nya ini sendiri. Jadi tujuannya adalah mengetahui berapa banyak sih jumlah korban ya, baik itu yang meninggal, yang luka atau korban yang hilang, kemudian kelompok-kelompok rentan tadi, kemudian menilai bagaimana kerusakan fasilitas kesehatan, fasilitas-fasilitas yang rusak, yang masih bisa berfungsi, yang mana-mana saja. Kemudian identifikasi resiko KLB yang bisa timbul akibat dari bencana tersebut. Kemudian menentukan kebutuhan logistik ya. Kebutuhan logistik apa saja yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Nanti di dalam laporan tersebut itu akan menyusun mulai dari data-data demografinya, kemudian data morbiditas mortalitasnya, kemudian tadi yang sarana prasarananya itu ya yang terdampak yang masih bisa digunakan, kemudian sanitasi air bersih, sumber air bersih ya terutama dari mana sumbernya bisa digunakan, seberapa banyak ya. Kemudian kelompok rentan tadi status gizinya, kemudian potensial KLB sama dukungan logistik dari mana saja sumbernya dan apa-apa saja yang bisa yang bisa didapatkan dalam kurun waktu kurang dari 72 jam tadi. Ya. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana kemudian kita bisa merespon kondisi darurat tadi secara cepat ya, supaya meminimalisir jumlah korban jiwa. Nah, ini teorinya saja ya di sini. Saya yakin Bapak Ibu mungkin lebih paham ya untuk konsepnya ini. Jadi kalau kita bicara tentang kejadian bencana, ini kan biasanya nanti kan BNPB atau BPBD ya. Tergantung tingkatan bencananya, apakah skalanya tingkat apa nih nasional kah ya atau daerah ya.
di mana nanti yang jadi ketua ini misalnya dari BPBD atau dari BNPB-nya. Nah, di bawahnya ini ada klaster-klaster, di mana kesehatan itu adalah salah satu klaster yang ikut berperan. Jadi di sini klaster kesehatan, yang lain-lainnya ada logistik, ada sendiri ya. Kemudian untuk pencarian penyelamatan ya, sarana prasarana sampai pendidikan dan pemulihan semuanya itu ada klasternya masing-masing. Nah, kita fokus ke bagian kesehatannya ini saja. Di dalam kesehatan ini subklasternya ada 7 di dalamnya, termasuk salah satunya adalah di sini subklaster untuk pelayanan gizi. Jadi kita ikut andil berperan di klaster kesehatan ya. Jadi bukan cuma gizi saja di sini ya. Jadi ada pelayanan kesehatan, ada pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, kemudian untuk kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, kemudian identifikasi korban meninggal dunia ya. Kelas untuk promosi kesehatan semuanya ada di dalam klaster kesehatan. Ini ya gambaran saja ya. Kalau untuk terkait sistem komandonya ya, jadi di sini nanti silahkan kalau misalnya ada yang mau langsung ini ya, bertanya atau menyela Bapak Ibu, kita sambil diskusi saja. Di tingkat bencananya tadi yang ulun singgung tadi di awal, apakah tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota gitu ya. Jadi nanti di sini sistem komandonya ini akan sangat dipengaruhi oleh tingkatan bencananya. Jadi kalau misalnya di tingkat nasional nih siapa nih yang sebagai komandonya? Kalau kita di klaster kesehatan itu setahu ulun tuh yang akan menjadi ketuanya itu misalnya dari Dinas Kesehatan. Bapak Ibu ada yang dari Dinas Kesehatan? Kabupaten Banjar, Banjarmasin kah atau dari kabupaten yang lain? Tidak ada, Bu. Semuanya puskesmas dan rumah sakit. Oh, oke. Kebetulan tidak ada ya. Ya, biasanya yang jadi komando untuk klaster kesehatan itu kepala dinas. Jadi masing-masing nanti kepala dinas apa namanya eh, dinas kesehatan kabupaten kotanya, kalau dia di tingkat kabupaten kota, kalau di tingkat provinsi berarti kepala dinas kesehatan provinsinya ya, yang akan menjadi komando untuk di klaster kesehatan. Bentuknya seperti itu. Nah, kalau di tingkat nasional berarti langsung ke kementerian. Ini alurnya saja ya. Jadi ada banyak ya tim kerjanya di dalam. Jadi eh, kayak tadi dibilang sama contoh tadi ya yang terjadi di Banjarmasin ya. Jadi nanti perannya dibagi-bagi. Apa sih yang kita lakukan ya ketika terjadi bencana? Em, Penilaian asesmen itu nanti sambil ketika ini ya melakukan RHA tadi ya kebutuhan sama ketersediaannya seperti apa yang ada di masyarakat ya pada kondisi tersebut. Nah, ini kita sambil anu saja ya. Jadi em, Ulun pernah mungkin ada yang pernah ikut pelatihan gizi bencana juga kah sebelumnya? Belum ada, Bu. Belum ada. Biasanya dari puskesmas ada yang ditunjuk itu untuk ikut ya, siapa tahu ada yang pernah ikut. Nah, Ulun kebetulan pernah ikut yang kemarin itu tahun berapa ya? Untuk pelatihan gizi bencana ya. Jadi salah satunya itu ada sharing ya, cerita-cerita. Pada saat melakukan screening awal untuk identifikasi status gizi ya kelompok rentan, karena kan waktunya terbatas. Harapannya sih dalam 1 kali 24 jam kita sudah punya gambaran terkait kondisi di lapangan pada saat bencana tersebut seperti apa ya. Jadi bagaimana caranya kita menilai kondisi status gizi masyarakat?
atau yang terutama kelompok rentan tadi dalam kondisi misalnya yang banjir atau gempa bumi yang parah misalnya ya. Mau menggotong-gotong alat biasanya kan agak susah atau mungkin wilayahnya ada yang terisolir, ada yang agak susah untuk diakses ya. Membawa timbangan ya, apalagi sampai membawa apa namanya pengukur tinggi badan yang alatnya mungkin lumayan besar ya. Itu nah, jadi si ibunya itu cerita bahwa mereka itu pakai cara yang paling cepat itu pakai pita lila. Jadi mengukurnya itu identifikasi berdasarkan lingkar lengan atasnya. Dan itu adalah cara yang paling efektif, paling mudah ya, mudah dibawa ya, mudah dilakukan ya, dan lebih fleksibel lah untuk di ini. Jadi untuk sementara itu pada saat RHA, kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, maka kita bisa melakukan pengukuran tadi menggunakan pita lila. Ya, pada anak bisa, pada apa namanya ibu hamil bisa ya, walaupun mungkin tidak terlalu ideal ya. Tetapi kalau di RHA ini memang kita yang penting ini dulu nih kondisi awalnya. Nanti setelah kondisi stabil ya, nanti sudah 3 hari tadi targetnya ya, 72 jam. Nanti kemudian akan ada pengambilan data lagi. Jadi apa namanya data-data yang di awal tadi itu kemudian diidentifikasi ulang. Kalau Bu Rusnida kemarin pakai apa Bu? Pengukur untuk ininya, asesmen awalnya. Jadi asesmennya kemarin itu kami kan mencek dulu Bu di sana ada berapa jumlah balitanya, Mm-mm. jumlah ibu hamilnya. Jadi sasarannya ditentukan dulu berapa orang. Kebetulan kemarin itu di tempat pengungsiannya itu tidak terlalu banyak. Seingat saya itu ada ibu hamil dan ada beberapa balita. Nah, jadi kami lakukan pengukuran antropometri, Bu. Jadi kalau untuk ibu hamilnya kami ukur tinggi badan, kami timbang berat badan dan lila juga diukur. Terus kalau Mm-mm. untuk balitanya itu kami lakukan pengukuran antropometri juga. Standarnya seperti biasa, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, kemudian dari antropometri itu dicari status gizinya seperti apa, apakah masuk yang beresiko bermasalah gizi atau tidak. Kebetulan Mm-mm. kemarin itu yang di tempat pengungsian kebetulan nggak ada sih yang bermasalah, jadi ibu hamilnya status gizinya baik aja, jadi perlu dipantau lebih lanjut aja. Oke, berarti di lapangan masih agak lumayan kondusif ya Bu ya? Iya betul Bu, karena Mm-mm. kemarin tidak terlalu banyak. Kebetulan kan saya ditunjuknya di satu lokasi aja Bu. Ada kan kami berbagi gitu ya. Jadi yang saya share nih kan yang kebetulan menurut pengalaman saya gitu. Kebetulan di lokasi yang saya dapat ini nggak terlalu banyak sasarannya gitu. Oke. Ya, kalau terima kasih Bu. Kalau kayak gini kan masih memungkinkan ya. Mungkin akses untuk ke sananya juga masih masih bagus ya. Maka kita tentu bisa melakukan apa penilaian dengan cara yang lebih ideal gitu ya. Jadi nanti ngambil tinggi badannya, berat badannya ya, atau yang lilanya juga. Nah, yang Ulun ceritakan tadi tuh ya, sharing dari teman yang terjun langsung juga pada saat bencana di Palu kalau nggak salah. Ya, jadi ada beberapa wilayah yang ternyata tidak bisa diakses secara ini ya, alat juga masih belum datang semua ya. Jadi metode dalam kondisi darurat yang tidak kondusif ya itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya memungkinkan maka yang kayak Bu Rusnida tadi itu tuh lebih bagus. Jadi datanya lebih valid. Nah, ini kita identifikasi tadi data-data yang tadi, kemudian itu langsung disusunkan laporannya. Laporan dari bagian apa namanya subklaster gizi ya. Kemudian tentu kan kita harus menyusun nih analisis kebutuhannya ya. Ini eh, jumlah apa kelompok rentannya tadi berapa ya di pengungsian titik-titiknya di mana saja, berapa banyak orang. Kemudian kita kan di gizi pasti terhubung dengan dapur darurat ya. Dapur darurat nanti. Nah, penyelenggaraan makan dalam kondisi bencana itu ya,
perhitungan untuk berapa banyak sih kebutuhan yang harus diolah, ya, termasuk nanti tenaga tenaga yang bisa diberdayakan untuk membantu relawan dan sebagainya. Nah, di situ pun hendak berbagi yang ini dulu. Sebentar, mana dia? Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia, kota Bipang. Oh, ini kota Bipang. Lima aku Bima. Sudah terlihat kah? Belum, Bu. Oh, belum. Oh, wait, wait. Mana ya? Sudah terlihat kah? Ya, Ya, Bu. Iya. Hmm. Ini ya. Hmm, ini apa namanya? Rangkuman saja ya untuk ininya ketika terjadi bencana ya, akses terhadap bahan pangan ya, air bersih biasanya yang sering terjadi kalau misalnya wilayahnya itu terisolasi ya, biasanya rantai distribusinya juga akhirnya ada yang putus ya, terutama biasanya kalau di daerah-daerah yang pulau ya atau apa ada jembatan biasanya nih ada apa rantai distribusi yang lumpuh karena uh, jalanan dan sebagainya. Penyakit ini tadi yang identifikasi KLB ya pada saat terjadi bencana potensi terjadi KLB itu banyak ya. Bisa jadi dari hygiene sanitasi yang buruk karena kondisi bencana atau di klaster yang untuk apa namanya yang terkait korban ya. Kayak kemarin yang kejadian di Sumatera Barat ya. Banyak setelah berminggu-minggu tapi masih banyak jenazah yang belum terangkut ya. Nah, itu kan kalau misalnya dibiarkan kemudian membusuk kan resikonya banyak ya. Belum cemaran baunya ya, air ya dan sebagainya dari vektor juga lalat dan sebagainya akhirnya bisa resiko penyakit macam-macam yang bisa muncul. Kemudian kerentanan gizi ini yang di kelompok rentan tadi ya resikonya lebih tinggi untuk mengalami berbagai masalah gizi. Kemudian terkait identifikasi pelayanan dasar untuk kesehatan. Jadi eh, tadi di sini terjadi bencana, kita langsung lakukan fase deteksi tadi. Berapa kurun waktunya Bapak Ibu? Maksimal 72 jam. 72 jam. Jadi 1 kali 24 jam sampai 72 jam maksimal ya. Maka ini harus sudah ada hasil dari laporan untuk pelaksanaan rapid health assessment-nya. Nah, kemudian identifikasi masalahnya ya nanti dibuat skala prioritas di dalam laporannya tersebut, permasalahan-permasalahan apa yang diprioritaskan, analisis ini identifikasi masalah, analisis prioritas, kemudian strategi responnya. Nah, di sini yang rencana operasi daruratnya. Berarti untuk pelaksanaannya ya. Baru nanti koordinasi klaster. Laporan dari subklaster gizi kemudian nanti akan disetor ke klaster kesehatan. Jadi nanti
apa namanya yang berperan sebagai ketua atau pemimpin di subklaster gizi nanti kan di dalam subklaster itu nanti kan koordinasi nih ini hasilnya apa-apa ya kemudian nanti dilaporkan ke klaster kesehatan kemudian semua subklaster tadi tuh dijadikan satu laporan baru kemudian dilaporkan ke BPBD atau BNPB yang berperan sebagai ketuanya. Nah, di dalam apa namanya pelaporannya itu di RHA-nya nanti kita menyusunnya itu di sini ada informasi awal dulu nih tentang jenis karakteristik bencananya apa. Bencana apa? Banjir, banjir apa ya? Banjir bandang misalnya ya atau banjir rob ya. Bentuknya apa? Kemudian terjadinya kapan? Secara detail, biasanya terjadinya di tanggal sekian, hari ini, di jam sekian gitu ya. Kemudian eh, cerita awal bagaimana bencana itu terjadi itu dijelaskan di dalam sini. Kemudian siapa-siapa saja atau seberapa luas dampaknya ya yang terpapar, yang terdampak dari bencana tersebut, jumlah penduduk awalnya, kemudian jumlah korban, kelompok rentannya ya informasinya. Biasanya kan kalau terjadi bencana itu kan informasi tidak langsung rampung semuanya ya. Nanti ada bertambah bertambah. Nah, nanti tuh sambil diupdate terus informasinya. Tapi yang 1 kali 24 jam sampai 72 jam tadi itu yang sementara itu yang kita laporkan terlebih dahulu. Kemudian kebutuhan medis ya, obat-obatan, tenaga ya, kemudian bahan pangan, air, eh, tempat lokasi ya yang aman. Kalau untuk titik-titik pengungsi itu biasanya kan terbentuk ada yang memang diarahkan, tapi biasanya secara natural gitu ya, alami terbentuk sendiri biasanya titik-titik pengungsian itu. Kayak kalau misalnya gempa bumi, biasanya orang pasti akan mencari lokasi-lokasi apa namanya lapangan terbuka ya. Kalau banjir biasanya akan mengambil titik-titik berkumpul yang di dataran yang tinggi. Tapi nanti kita di ini juga akan mengidentifikasi ulang apakah benar lokasi apa namanya titik pengungsian itu tuh aman atau tidak. Karena biasanya kan masyarakat berkumpul duluan. Kemudian dampak tadi sudah ya, sumber daya yang ada, transport dan sebagainya. Nah, ini diperhatikan Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menyusun apa namanya laporan RHA-nya ya. Jadi nanti di sini kita identifikasi kejadiannya, kemudian data demografisnya, kemudian kondisi kesehatan, fasilitas, air dan sanitasinya. Nanti Ulun kasih coba, kasihkan ini ya, studi kasus. Kalau ini untuk analisis prioritas masalah, ya, jadi nanti bisa dibuatkan matriks seperti ini. Ini mirip-mirip sebenarnya kalau Bu Hanpian di Puskesmas ya, pada saat mau menentukan prioritas masalah yang ada ya atau penyakit yang ada di puskesmas yang ditangani biasanya kan ada gini kan membikin juga jadi nanti bisa dipakaikan scoring bisa juga seperti ini jadi nanti misalnya skornya skala 1 sampai 3 misalnya kalau dari segi besaran dia misalnya 3 atau 2 atau 1 nanti di sini baru ditotalkan apa jumlahnya sehingga nanti yang tertinggi poinnya maka dia yang akan menjadi prioritas atau nomor satunya. Jadi di sini pengumpulan data RHA-nya tadi yang Rapid Health Assessment-nya, kemudian tadi lakukan triase analisis masalahnya. Jadi kita urutkan skala prioritas yang mana yang paling dahulu kita eksekusi, baru kemudian nanti di sini menyusun ROD-nya ya, rencana operasi daruratnya.
Ini apa namanya? em, Walaupun ceritanya kita di klaster gizi, subklaster gizi ya, tapi kan kita juga biasanya saling bersinggungan dengan apa namanya klaster-klaster yang lain. Jadi tidak berdiri sendiri seperti itu. Walaupun kita di klaster kesehatan ini ya, tapi kita juga bersinggungan dengan klaster lain. Kayak misalnya terkait dengan air bersih ya. Kita bicara tentang gizi, tapi untuk pengolahan pangan, kebutuhan dan lain-lain itu kan butuh air bersih. Bisa nanti ke mana nih ya di klaster lain terkait dengan pengadaan air bersihnya. Nanti terkait logistik, nanti yang di klaster logistik juga kita apa namanya nanti koordinasinya ke apa namanya ke klaster lain juga ada. Jadi kalau secara ringkasnya di sini sebagai ahli gizi, peran kita pada saat terjadi bencana ya di subklaster gizi apa namanya kesehatan itu di kelas subklaster gizinya. Pertama, ini tadi yang di RH-nya ya, asesmen dulu masalah gizinya, ya, kemudian tadi identifikasi dan juga bagaimana memberikan apa namanya perlindungan terhadap kelompok rentan tadi supaya status gizinya tetap baik. Kemudian menghitung estimasi kebutuhan pangan, ya, kebutuhan bahan makanan. Kemudian kita tentu melakukan perencanaan bagaimana nih untuk dapur darurat tadi, operasionalnya, penyelenggaraannya, ya bagaimana sambil kemudian memantau kecukupan intake makanan, terutama untuk kelompok rentan. Dan di sini koordinasi langsung dengan logistik dan sanitarian. Ya, logistik jelas ya untuk kebutuhan bahan yang akan diolah. Tapi kalau sanitarian kira-kira apa di sini? Kalau kita koordinasinya dengan sanitarian terkait apa ya? Penyediaan air bersih, Bu. Air bersih. Oke, bisa. Apalagi? Air bersih saja kah? Izin sanitasi, Bu. Izin sanitasi yang seperti apa, Bu? Kira-kira, Bu Wahyu? Misalnya apa namanya pengelola pengolah makanannya harus yang bagaimana gitu, Bu. Mm, bisa, betul, Bu. Jadi kalau kita biasanya memasak ya, kalau cuma sehari mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi namanya memasak itu kan pasti ada sampahnya ya, ada limbahnya ya, baik itu dari cucian dan sebagainya. Nah, itu juga harus koordinasi dengan sanitarian. Jangan sampai nanti kalau misalnya sehari nggak masalah, seminggu, 2 minggu, gimana ya? Nah, bisa kemana-mana nanti aromanya, air ininya ya. Itu harus dikoordinasikan dengan sanitarian. Jangan sampai nanti malah lalat dan sebagainya berkumpul. Akhirnya penyakit yang lain yang muncul. Kalau di sini yang terkait dengan penanganan korban luka ya, ini nanti kan ada bagiannya sendiri. Kalau apa namanya, eh, kalau kita sih nggak di sini ya untuk misalnya bedah darurat dan pemberian obat kita nggak ikut terjun secara langsung di bagian sini ya. Tapi kita perlu memahami saja di sini ya alurnya seperti apa. Kalau untuk stabilisasi dasar ya, kemudian apa ya? Kalau ini kan PKKB ini ya, mungkin sekilas info ya, PKKB ini kan mata kuliah titipan dari Kementerian Kesehatan. Jadi semua tenaga kesehatan atau institusi pendidikan kesehatan ini diminta untuk ada mata kuliah ini. Kenapa? Padahal kita kan sudah punya sebenarnya gizi bencana ya. Di gizi bencana kan ada juga spesifik ke bidang kita. Kalau di PKKB ini nih harapannya sebenarnya kita memahami gambaran besarnya apa namanya sistemnya bagaimana ketika terjadi bencana ya supaya oh ini ternyata apa namanya kok sistem komandonya seperti apa dan sebagainya. Termasuk di dalamnya itu nanti kita akan ada belajar tentang RJP ya atau BLS Basic Life Support ya, pemberian apa namanya pacu jantung ya. Itu nanti kita praktek langsung. Semoga nanti waktunya ada ya.
nanti disempatkan kita ke kampus untuk praktek, walaupun nanti mungkin bahasannya sudah lewat, tapi nanti prakteknya tetap kita lakukan supaya paling nggak ada pengalamannya lah untuk bisa melakukan itu. Walaupun kayaknya kalau di puskesmas ada ya, kalau di rumah sakit kan ada tuh sertifikatnya, kalau di puskesmas kan kurang tahu apakah diwajibkan juga atau tidak. Nanti kita untuk RJP-nya ini. Nah, ini untuk pemahaman saja ya. Jadi kalau misalnya ada apa korban luka, biasanya alurnya seperti ini. Jadi apa namanya? Lihat dulu situasi dan kondisinya. Tapi nanti ada spesifik di bagian BLS ini kita jelaskan lebih rinci. Lihat dulu situasi dan kondisinya. Kita kalau mau tolong orang, kita jangan membahayakan diri kita sendiri. Jadi lihati dulu sekitar. Kalau kita menolong ini aman nggak buat kita? Ya, jangan sampai kita mau menolong satu orang malah menambah korban jadi dua orang. Ya, jadi pastikan dulu keselamatan bagi penolong dan lingkungannya seperti apa kondisinya. Baru kemudian nanti ada penilaian awal korban. Nanti spesifiknya nanti di pas bagian materi BLS, kemudian identifikasi kondisi kedaruratannya, baru nanti masuk fase stabilisasi, kemudian transportasi dan rujukannya seperti apa. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa melakukan RJP. Jadi nanti kalau ketemu kondisi kan darurat itu bukan cuma bencana alam ya, maksudnya kecelakaan kan juga masuk di situ. Ada kecelakaan dan sebagainya. Jadi kita bisa ikut berperan di situ membantu. Oke, di sini em, apa namanya siklus bahasanya sini siklus kritis pengungsian ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi apa namanya pengungsian yang dalam bencana yang besar ya, pengungsian itu sangat padat ya. Kemudian hygiene sanitasinya ini buruk, maka ini nanti resiko penyebaran penyakit menular ini menjadi meningkat. Terutama biasanya terkait tadi air bersih, MCK. Air bersih dan MCK ini biasanya sangat-sangat vital. Kita kalau apa namanya buang air besar jangankan 2-3 hari ya, sehari aja kalau menahan bisa lah. Orang di kondisi pengungsian sampai seminggu, ada yang sampai berbulan-bulan kalau tidak ada fasilitas toilet, ya apa yang terjadi ya kalau misalnya kemudian orang buang air besar sembarangan ini, maka resiko penyakit menular. Kemudian resiko apa permasalahan gizi ini siklusnya nanti berulang seperti itu akhirnya apa namanya ini kondisi yang harus kita putus siklusnya di sini. Jadi apa namanya pangan dan gizi tidak dapat diselesaikan tanpa perbaikan air bersih dan sanitasi. Jadi memang kita dengan sanitarian harus kolaborasinya oke nih ya. Kalau misalnya jadi titik pengungsian, ini yang dicek pertama biasanya nih, ini ada nggak ya air bersihnya di lokasi tempat eh, pengungsian yang akan dibuat titiknya di situ. Kalau tidak ada, maka harus diadakan. Ya. Nah, ini skenario yang akan kita buat. Em, Bapak Ibu berapa orang tadi? 40 ya? Kita ada yang mau ditanyakan dulu kah? Sambil kita diskusi. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Lanjut aja Bu. Lanjut? Oke. Baik. Tadi kita berapa? 40 ya? 40. 40 pas. Oh, oke. Saya... Mm-mm. Bentar.
Kita bagi kelompoknya berarti 10-10 ya. Jadi 4 kelompok besar. 4 kelompok besar. Ini contoh baginya gimana, Bu? Baiknya, Bu Ika ya. Baginya langsung sesuai absen saja ya. Boleh, Bu. Jadi berarti yang nomor 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40 ya. Kayak gitu aja biar gampang. Nah, ini contoh untuk studi kasusnya. Oke. Jadi nanti di sini em, ini ceritanya kondisi banjir ya. Jadi hujan intensitas tinggi 3 hari berturut-turut, kemudian apa 3 kecamatan terendam banjir, akses jalan putus. Kemudian di sini nanti em, situasinya ya bisa dibaca di sini situasi kondisinya. Nah, di sini yang mau dibuat itu adalah menyusun rencana operasi darurat ya untuk penyelamatan nyawa dalam 72 jam pertama. Oke, ceritanya di sini ada 2 fasilitas puskesmas yang terdampak banjir, kemudian 1 pos kesehatan darurat yang berhasil didirikan, kemudian untuk kondisi medisnya ada korban luka ya, kemudian ada yang demam dan batuk di pengungsian. Terkait dengan status gizinya di sini. Jadi nanti ada dapur umum yang tersedia, tapi dapurnya ini hanya bisa menampung sekitar 1.500 porsi per hari. Kemudian ada kelompok rentan ya, sanitasi, air bersihnya terbatas, kemudian ada bagian jalan yang terputus. Nah, ini adalah data untuk demografinya. Jadi jumlah yang terdampak ada 8.000 jiwa, total pengungsinya itu ada 2.500. Tadi untuk dapur umumnya itu berapa tadi maksimalnya? 1.500. 1.500. 1.500. Oke, bayinya ini ada 180, balitanya ada 320, ibu hamilnya ada 85, ibu menyusuinya 110, lansia 270, kemudian ada penyandang disabilitas juga 45 orang. Nanti di sini inventarisnya ya, yang ada pos kesehatan, tenaga medis ya, dapur umum tadi 1, relawan, bantuan logistik, kemudian transportasinya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan ya di sini adalah pertama bikin dulu tadi yang format untuk yang laporan lakukan RHA-nya terlebih dahulu. Jadi dengan jumlah ini ya dari data yang tadi susun dulu di awal ininya judulnya bencananya apa, kejadiannya hari apa, nanti silahkan dikembangkan ya skenarionya. Hari apa, tanggal berapa kejadiannya seperti apa ya, ceritanya tadi yang di awal, kemudian bencananya bentuknya seperti apa. Kemudian nanti di situ masukkan juga peta wilayahnya. Nanti terserah apa namanya mau ngambil misalnya peta yang sudah ada yang existing ya, mau ngambil di Kabupaten Banjar misalnya Banjarmasin kah atau di wilayah mana ceritanya saja ya. Gitu. Nanti petanya dimasukkan di dalam situ. Kemudian dibikinlah, biasanya kalau kita bikin ini
grafik sederhana saja ya atau mau pakai apa eh, grafik batang kah atau pie chart kah? Boleh. Nanti di sini berapa yang terdampak, pengungsinya ya, kemudian identifikasi kelompok rentan-rentan tadi itu dibuatkan anak ininya, rinciannya. Kemudian asesmen awal, analisis situasi, ya. Kemudian identifikasi masalah. Nah, di sini mungkin yang butuh analisis yang agak lebih dalam, ini penentuan prioritasnya nanti, urgensinya. Apa nih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Menggunakan tabel yang tadi, yang ada saya kasih lihat tadi yang skala prioritas 1, 2, 3 ya, skala prioritasnya yang mana dari permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Baru kemudian bisa disusun untuk rencana operasinya. Nah, mungkin rangkumannya seperti ini. Jadi satu halaman bikin dulu analisis situasinya, kemudian baru identifikasi masalah awalnya, baru yang ketiga adalah bikinkan ini penentuan, lakukan matriks yang triase tadi ya, yang mana yang dilakukan yang diprioritaskan, masalahnya apa, besaran, kegawatnya, kegawatannya, dampaknya, kemudian nanti bikinkan urutan skala prioritasnya. 1, 2, 3-nya. Baru nanti dibuat ini ya. Tapi nanti kalau sampai sini lebih bagus, tapi kalau misalnya belum sampai di sini juga nggak masalah. Ya, jadi nanti di sini untuk master plan-nya, untuk rencana operasi daruratnya satu satu kali 24 jam, kemudian sampai 48 jam, sampai maksimal 72 jam. Apa-apa saja yang dilakukan di sini. Oke, jadi ada 4 tahapan, tapi ini semuanya dalam satu ini ya, dalam satu file saja. Gimana Bapak Ibu bisa dipahami atau mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin Ibu, Oke, silakan Bu. untuk kasus bencananya ditentukan atau dari kelompok itu Ah, menentukan mencari sendiri atau bagaimana, Bu? kalau di sini tadi saya kasih contohnya ini ya, kondisinya seperti ini. Mau pakai ini boleh. Kalau misalnya mau membuat skenario-nya sendiri juga boleh. Kalau yang di sini nih yang saya bikin ceritanya di sini apa namanya? Banjir ya di Kabupaten Harapan. Ceritanya bahwa ini banjirnya terjadi karena hujan dengan intensitas tinggi selama 3 hari berturut-turut. Ya, sehingga kemudian menyebabkan 3 kecamatan ini terendam banjir. Nah, ada akses jalan yang putus. Ini skenario seperti ini. Tapi kalau misalnya mau nih, kayaknya saya mau ngambil yang sesuai dengan wilayah saya. Kebetulan ada kemarin kejadian yang benar-benar ada bencana misalnya ya, boleh silahkan. Nanti yang di sininya berarti silahkan dibikinkan ceritanya di sini. Yang terdampaknya berapa ya, ya, kemudian yang pengungsinya berapa, nanti yang kelompok rentannya itu ada berapa. Silahkan. Gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu. Kalau menggunakan yang kejadian saat ini terjadi itu, bisa nggak ya, Bu? Contohnya di mana, Bu? Ini yang kebakaran lahan ini, Bu. Boleh banget, Bu. Boleh. Berarti mengambil datanya dari sumber data yang ada aja, misalnya berapa, kan ada Mm-mm. dampak wilayah-wilayah tertentu aja kan. Maksudnya ada di wilayah mana yang terdampak, kemudian untuk mengantisipasinya bagaimana.
Mungkin Betul. dampak-dampaknya yang eh, apa namanya yang relevansinya si yang mengalami ini pihak-pihak Betul. siapa aja gitu. Betul, Bu. Ya. Ya, lebih lebih apa ya? Lebih bagus lagi malah. Maksudnya karena kan benar-benar kejadian yang terjadi langsung ya. Jadi bisa kita sambil mengidentifikasi seperti ini gimana ya menyusun ininya. Ini kan masih masih ya kan ya? Kebakaran ini masih berlangsung kan? Jadi bisa sambil di ini datanya. Ibu ada datanya ada ya? Karena yang berdampak banget di daerah Banjarbaru, Martapura dan sekitarnya ya Bu ya. Mm-mm. Biasanya ini kalau data ini perlunya biasa dari ini ya Bu, dari BPBD ya. Betul. Biasanya mereka ada datanya, nanti kan ada laporannya tuh ya. Nanti bisa ngambil situ. Tapi kalau misalnya ada yang kurang ini ya bisa, karena ini contoh kasus saja ya. Jadi silakan nanti dibikinkan skenario-nya. Nanti kalau di daerah lain juga ada yang mau ngambil, misalnya kejadian yang setahun, 2 tahun yang lalu, ya monggo silakan boleh. Kalau yang kelas RPL kemarin tuh saya suruhnya itu memang dia ngambil real data yang kejadian di wilayahnya masing-masing. Jadi nyari gitu ya. Tapi ternyata kemarin tuh agak ada yang dapat, ada yang kebetulan tidak tidak ada yang ini ya data ini. Jadi dia nggak dapat. Makanya saya bikinkan skenario-nya langsung seperti ini. Ada lagi Bapak Ibu? Ini kita sampai jam berapa kita ya? 14.30 Ibu. 14.30 sekarang. Kalau mau ini masih sempat, kayaknya kita mau breakout room kah atau seperti apa? Langsung aja, Bu. Langsung saja ya. Berarti kita langsung, saya coba bikinkan. Yang bisa bikin breakout room ini kayaknya harus dari sebentar. Yang jadi ininya siapa ini hostnya? Hostnya, Raden berarti Raden Aziz. Aziz bisa bikinkan ini. Breakout roomnya bikin jadi 4 Aziz. Tunggu sebentar, Bu. Hafal ya untuk nomor absennya. 1 sampai 10 ya selanjutnya. Jadi nanti masuk sesuai dengan breakout roomnya masing-masing. Izin Bu, Pun untuk deadline pengumpulan tugasnya kapan ya Bu? eh, kita upayakan dulu hari ini. Kalau misalnya tidak cukup waktunya, nanti saya kasih waktu sekitar 2-3 hari, bisa ya? Berarti ini Jumat, Sabtu Minggunya mau dihitung nggak, Bu? Saya biasanya by request saja. Kalau mau di ini ya, berarti kita Senin atau Selasa. Tapi kalau misalnya nggak berat, berarti Rabu lah maksimal ya. Nah, Rabu aja, Bu. Ya Bu, Rabu. Siap Bu, Rabu. Rabu ya, oke, baik. Ya, biasanya ibu-ibu kan banyak nih kerjaannya kalau di rumah ya, Sabtu Minggu. Pak Aziz, gimana bisa? Izin sudah, Bu. Sudah, coba kita lihat. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu silakan bergabung ke breakout roomnya masing-masing ya.
sesuai dengan ininya. Paling tidak yang tugas satunya dulu sudah bisa dirampungkan. Jadi didiskusikan dulu nih mau pakai cerita yang ada atau mau bikin skenario yang baru sama sekali. Berarti nanti yang di bagian tugas yang pertama itu dirampungkan terlebih dahulu. Saya sharekan ininya ya, filenya yang tadi ya. Hmm. Tuh. Materinya tadi cek di ini, di inbox Zoom-nya. Ini kayaknya masih loading kayaknya, masih berat. Hmm. Materinya bisa dicek di inbox ya. Ini yang tertinggal di room berapa? Bu Rahayu, Bu Santi, Bu Sri Andayani, Pak Irfan, Bu Eyama di mana masuknya? Ulun yang lain kelompoknya Bu, kelompok satu cuma masih belum dapat. Belum masuk ini yang keempat kayaknya ya, Bu. Absennya berapa, Bu? Nomor Urutannya 35, Bu. 35 berarti masuk di kelompok 4 Empat ya? ya, Bu. Oh iya, Enggak. Bu. Oke. Kalau Ibu, ulun Pun kelompok 8 Bu, kelompok nomor 8. 8 Pendi. Coba Ipang pakai Iya, kayak mulai bercerita kayak di suatu desa atau apa gitu ada Foto. banjir hari apa ya. Di sebuah kabupaten bla 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 terjadi Oke. banjir, oh bla 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 bla. Cari akan banjir, kisah banjir aja kan di ini. Kita banjir aja, Gen. Ya, pada usah yang kita ide-ide mencari ke BNPB, PNPB, yang kakak itu tuh data yang ketika kala. Jinan benar lo. Padahal hendak anu tadi apa letusan Gunung Berapi. Wes. Ai. Nah, tuh banyak Jauhnya tuh ya naik korbannya. sampai gunung-gunung Merapi. Tuh banyak korbannya, guys, say. Susah kita mencari data korban. Jadi langsung dapat kita kayak itu nah.
Yang Kecuali Aji data-data Kalau nggak letusan DP-nya ada. gunung api banyak yang meninggal kada sih? data-data terdahulu Otak ulin. Ah, data ada nih di amat. NTP ya. Cakak kawal langsung ada yang menggawikan. Sudah selesai semuanya. Ini kotanya anak spesifik kakak atau apa kebanjirnya nih? Ada Nggak usah yang spesifik-spesifik. Oke. kota Z. Jadi Pangkesga kita kapan? Ntar jadi Oh, nggak Kesga? banyak aku ada paham Nggak lagi. tahu. Siapa yang ini? Dengar si Dian berceramah kan pada tadi dari awal sampai akhir. Akhir narai. Tiba-tiba dengar kasus suara. Oke, sudah masuk semuanya kah ini? Belum, Bu. Menyusut orangnya jadi 21 tadi. Belum masuk semua kayaknya ya. 25, oke. Yang dari rumah sakit siapa saja, Bapak Ibu yang di rumah sakit begawe? Saya Bu. Ulun ada Bu dari Kenapa rumah kenapa? sakit Ulun Bu. bisa. Ketumat Bu Feni kah? Bu Feni di rumah sakit. Pak Ulun di puskesmas. Puskesmas. Siapa tadi yang di rumah sakit? Rabiat Bu. Bu Rabia, Rabiat tuh Bu. Rabiat aja kah ngara anehnya? Di Rabiat aja Bu. Bu Rabiat Safami di rumah sakit mana Bu Ai? Di rumah sakit Jaraga Sasameh Buntok Bu. Barsel. Oh, Buntok Enggi. Ya. Insyaallah. Lumayan ya. Minggu. Di yang lain di mana? Siapa lagi? Bu Rabiat, Ulun dari Sama rumah Bu. sakit Pulang Pisau Bu, Pulang Pisau. Kalimantan Bu, Tengah. Bu Anita ya. Tinggi Bu. Ya, Anita Pekaryati Pulang Pisau. Pulang hanyar sekali aja ke Pulang Dari Pulang Pisau. Pisau. Jaringannya kayak ini. Bu Lydia dari mana, Bu? Oh ya, saya dari RSUD Pulang Pisau, Bu. Oh, Pulang Pisau juga sama dengan Mm. Bu tadi ya, Iya, berdua sama, berarti ya. Bu. Mm, Masya sama Allah. dan Kak Anita. Ini Pulang Pisau itu panjang banget ya daerahnya. Iya, Bu. 3. Ada lagi kah? Yang di Banjarmasin atau Banjarbaru ada kah? Kadadalah. Banjarmasin ada Bu. Banjarmasin, Bu Wahyu di mana, Bu? Di Puskesmas Cempaka Banjarmasin Bu. Oh, Puskesmas Cempaka lagi. Ini sudah kumpul semua ya? Ulun Nggih. Pun, Bu Nurul, di mana, Bu? di Ulin Bu. Rumah sakit Ulin. Oh, belum kira kalau yang di Ulin sudah. Berarti ini ya, apa namanya? Kan ini ambil STR-nya ya? Tinggi. Enggak Berdua kemarin kami Bu di Ulin dua. Nggih. sama Herlina. Erlina, Bu Erlina yang mana orangnya? Belum kayaknya belum pernah pang ke Ulin. Saya Bu. Bu Herlina, iya. Nggih.
Masih ada yang D3, yang baru D3 di Ulin. Masih banyak kah? Masih banyak, Bu. Masih banyak kah? Yang ambil profesi siapa? Yang ambil profesi banyak juga. Kemarin ada 8 apa 9 orang ya. Banyaknya. Ke Makassar kan ya kemarin Iya, ke bilangnya. Makassar. Mm. Nah, eh nggih, ini waktu kita sudah habis tadi ya, diingatkan sama Bu Ika ya. Waktu kita sudah habis, jadi untuk pengerjaannya nanti silakan komunikasi dengan kawannya yang setim tadi kelompoknya. Tapi nanti ulun mohon izin lah untuk yang tugas satunya Ibu apa ulun tunggu esok lah. Tapi untuk yang lengkapnya semuanya itu nanti hari Rabu. Untuk yang 2, 3, dan 4-nya. Tapi untuk yang tugas satunya nanti sampai besok sore minta tolong dirampungkan dulu apa namanya yang awalnya seperti apa analisis situasinya. Jadi disepakati mau pakai skenario yang mana ya, mau ambil skenario yang baru atau yang tadi ulun share, silahkan. Maksudnya yang kelompok 1, Kak, Bu. Bukan, tugas satu. Tadi Oh, tugasnya tugas ada 1. 4 kan Bu Ana ya. Oh, Jadi yang tugas satunya, yang analisis situasinya itu besok dikumpul. Tapi untuk yang keseluruhan sampai yang tugas 4-nya itu nanti hari Rabu. Nggih, Bu. Seperti itu. Nanti ini dokumennya dalam satu file semuanya. Jadi mulai dari tugas 1, 2, 3, 4-nya. Yang tugas 1, tugas 2 itu kan RHA-nya. Nah, yang 3, 4 itu kan sudah masuk rencana rencana operasionalnya. Jadi tapi nanti dibuat dalam satu file Word saja semuanya. Seperti itu. Oke. Em, Kemudian kemarin itu bilangnya mau ini ya untuk yang KSGA. Nggih, Kayak Bu. cuman kayaknya tidak memungkinkan di sayanya yang tidak memungkinkan. Kami mau lembur untuk persiapan akreditasi. Jadi kayaknya nggak bisa untuk ininya. Kita kan jadwalnya sebenarnya di hari Senin ya. Hari Selasa, Bu. Senin atau Selasa? Selasa ya. Tapi Selasa itu pas kena apa itu? Libur. Maulid, Bu. Libur. Maulid ya. Em, Coba lihat kan nanti kalau misalnya ada di hari apa Senin atau akhir pekan kalau Bapak Ibu berkenan, saya kalau saya sih bersedia saja kalau misalnya hari Minggu ya itu masih bisa atau Sabtu sore, oke silahkan. Tapi kalau misalnya tidak, berarti cari waktu hari yang lain yang sekiranya kosong jadwalnya ya dan tidak bentrok di saya juga untuk yang reguler, nanti dijadwalkan lagi untuk masuk yang kesganya. Tapi untuk materi paparannya nanti saya share terlebih dahulu ya, supaya bisa dibaca-baca. Seperti itu. Gitu ya? Nggih, Bu. Oke. Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk hari ini ya terkait dengan apa namanya kondisi bencana di sini kita penyusunan RH-nya terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi boleh lewat apa namanya PJ-nya sama Bu Ika ya atau langsung menjapri atau di grup ada grup kan kita ya. Monggo silakan nanti ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Ya. Em, Selama ini biasanya ulun insya Allah fast respon aja Pang kalau misalnya ada yang mau ditakoni. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya ya Bapak Ibu sekalian. Ulun tunggu esok tugasnya ya untuk yang tugas 1. Nanti deadline-nya hari Rabu untuk yang lengkapnya. Nanti tolong diingatkan lagi ya Bu Ika ya. Em, Bikin ini apa Bisa, namanya Bu. file Google Drive-nya untuk pengumpulan supaya lebih mudah nanti diakses. Jadi tiap kali ada tugas langsung masuk di situ saja. Oke, ya terima kasih ya. Ulun akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makasih. Oke, terima kasih Terima banyak kasih, Bu. Bu. Bu Ika sudah di screenshot ya? Sudah. Sudah ya, oke. Oke. Ulun izin live lah Bapak Ibu. Ini pada ada kelas PSG lagi tadi. Tidak jadi. Jadi Udah kada jadi. kada jadi kesga, kada usah absen kesga, absennya absen KKB KKB. aja. Satu kali jam 13.30 Nggih, ya. 15.30. Terus besok itu di deadline sidin jam berapa mengumpul kada tahu jamnya Sore, besok. sore, Sore, sore sore. ya, sore, sore. Bapak. Kayaknya lah. Iya, Nak. Kenapa ya tiba-tiba tugas blank. Tiba-tiba masuk, tiba-tiba tugas. Efek siang Jumat. Ih, Jumat. Sudah. Ini boleh kah Jis? Boleh kah nih dikembalikan sebentar nih ke kelompok tadi atau di masing-masing aja? Di Dulu. masing-masing grup aja Kin Kai. Masing-masing. Oh ya sudahlah, sesuai dengan yang kelompok itu. Oke. Ya udah.